Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih di Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ibadah salat tarawih kita pada malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jadwal Isya besok 4 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada pukul 04.34 dan jadwal berbuka puasa jatuh pada pukul 17.53 waktu Indonesia. Adapun yang akan menyiapkan sajian berbuka puasa besok, Bapak TND SH MH, Bapak Besar Edison SH, Bapak Abuhan SH MH, dan Bapak Laude Hamidi SH MH. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menyiapkan sajian berbuka puasa pada hari ini. Semoga dapat menerima pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ceramah Ramadan malam ini akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Haji Fathahuddin LC MA, dan sholat kami akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Alifudin SP. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kepada Bapak penceramah dengan hormat disilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, dan tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dalam hal ini melaksanakan salat Isya yang insyaallah dirangkaikan dengan salat tarawih. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kepadanya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Salah satu penyakit hati yang oleh Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa kita jauhi adalah penyakit yang biasa kita kenal dengan penyakit takabur, atau biasa kita kenal dengan penyakit arogan, atau biasa kita kenal dengan penyakit sombong. Penyakit sombong ini adalah penyakit yang merasa dirinya lebih dari orang lain, baik itu lebih pandai, lebih tinggi jabatannya, lebih kaya, dan lain sebagainya. Orang yang sudah terkena penyakit takabur ini sulitlah kiranya mendengarkan kebenaran-kebenaran yang ada di hadapannya, masukan-masukan dari orang lain, karena mata, telinga, dan hatinya biasanya tertutup untuk mendengarkan dan melihat kebenaran-kebenaran yang ada, karena dikuasai oleh penyakit sombong ini. Sebenarnya penyakit sifat daripada sombong ini tidak pantas dimiliki oleh manusia, karena sifat sombong itu, at-takabur itu adalah merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, al-mutakabbir. Allah yang pantas mempunyai sifat mutakabbir, sementara kalau makhluk maka dia tidak pantas untuk memiliki sifat sombong tersebut. Oleh itu, kalau ada makhluk yang mempunyai sifat sombong, maka ini adalah merupakan warisan daripada iblis laknatullah. Karena kita bisa melihat sejarah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu para malaikat diberitakan oleh Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat pada saat itu protes kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku
hidup di mana kata para malaikat, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nantinya akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi ini? Karena memang menurut sejarah sebelum manusia diciptakan ada makhluk yang di dalam tafsir dikatakan manusia, mereka sebangsa jin, mereka yang senantiasa dalam kehidupan ini selalu melakukan pertumpahan darah. Dengan pertimbangan inilah sehingga para malaikat protes kepada Allah, bagaimana nanti kalau engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini yang senantiasa melakukan pertumpahan darah? Kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian para malaikat diminta kepada Allah untuk memberikan hormat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian, hormatlah kalian kepada Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan dan takabur. Ya. Iblis sendiri tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam karena iblis merasa pada saat itu dia merasa lebih daripada Adam. Di sinilah timbul sifat sombong daripada iblis. Dia merasa bahwa unsur penciptaannya lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya katanya lebih mulia daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Unsur api katanya lebih mulia daripada unsur tanah. Kemudian yang kedua, dia merasa bahwa dia lebih senior daripada Adam. Ya. Karena memang beratus-ratus tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, dia sudah diciptakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, dia merasa bahwa amalnya lebih banyak daripada Adam, karena Adam baru diciptakan sementara dia sudah lama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan potensi-potensi ini membuat dia merasa bahwa tidak pantas saya memberikan hormat dan sujud kepada Adam. Sehingga Allah pada saat itu murka kepada iblis laknatullah. Allah mengatakan, Fahmin minta, masa itu melakukan tertakabur, wahai iblis. Keluar, wahai iblis. Tidak pantas bagimu untuk berlaku sombong. Fakhruj bainaka minas sabirin. Keluar, karena engkau tergolong daripada orang-orang yang hina. Ma'asyarul muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Dari sini kita bisa melihat bahwa begitu dahsyatnya sifat sombong yang kita pelihara bisa menjadikan amalan-amalan kita menjadi berguguran disebabkan karena sombong. Oleh itu, ini menjadi pelajaran bagi kita agar supaya sifat sombong ini jangan kita pelihara sedikit pun di dalam diri kita. Ma'asyarul muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Ulama membagi ada beberapa hal yang menjadikan manusia menjadi sombong. Yang pertama, yang kadang membuat manusia menjadi sombong adalah tahta, pangkat, dan kedudukan. Ya, ini kadang membuat manusia menjadi sombong dengan kedudukan yang tinggi, dengan pangkat yang tinggi, sehingga manusia merasa dirinya lebih dari orang lain. Olehnya itu banyak contoh-contoh yang Allah perlihatkan, terutama di dalam Al-Quran, di mana Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun ini pada saat itu dia menjadi raja di raja, tapi karena tidak dibarengi dengan keimanan, dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah merupakan pemberian dari Allah, sehingga dia menjadi sombong. Bahkan dia menempatkan dirinya menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling mulia. Sehingga Allah murka kepada Fir'aun. Kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, nakal al-akhiratu wal-ula, di dunia dia ditenggelamkan ke laut merah, dan di akhirat dia ditenggelamkan ke laut api neraka.
Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua yang kadang membuat manusia menjadi sombong adalah harta. Harta kadang membuat manusia menjadi sombong, padahal kita tahu yang namanya harta adalah merupakan titipan Allah. Yang namanya titipan, kapan dan di mana yang menitipkan akan mengambilnya, maka mau tidak mau kita harus merelakannya. Tidak ada kata tunggu dulu. Kalau sudah Allah mau mengambil harta yang dititipkan kepada kita, ya banyak contoh-contoh yang kita lihat di sekitar kita. Ketika saudara-saudara kita mungkin yang mempunyai uang yang begitu banyak, berbiliar-biliar, mempunyai bangunan rumah yang begitu mewah, ketika Allah mengirim banjir yang begitu dahsyat, mengirim tsunami, mengirim gempa bumi, dalam hitungan detik Allah mengambil harta yang dititipkan kepada mereka, dan dalam hitungan detik juga harta tersebut Allah ambil. Oleh itu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hakikatnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti kita miliki nanti di akhirat. Sementara harta kita yang ada sekarang ini belum tentu milik kita. Oleh itu maka jangan dengan harta kita membuat kita menjadi sombong. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang si Qarun yang begitu banyak hartanya, sampai-sampai kunci penyimpanan hartanya si Qarun ini saja kalau dikumpulkan dan disuruh al-gojo untuk mengangkat kunci gudang penyimpanan hartanya, mereka tidak bisa mengangkatnya. Begitu banyaknya penyimpanan harta yang dimiliki oleh si Qarun. Namun karena harta dia lupa diri dan menjadi sombong, sehingga Allah menenggelamkan si Qarun tersebut ke dalam perut bumi. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang kadang membuat manusia menjadi sombong adalah kecantikan dan ketampanan. Kecantikan dan ketampanan ini kadang membuat manusia menjadi sombong. Padahal kita tahu yang namanya kecantikan ini sifatnya relatif, sifatnya juga sementara. Kalau kulit kita sudah mulai kendor, sudah mulai molor, maka sudah hilanglah yang namanya kecantikan tersebut. Oleh sebab itu Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Wa lil insani wal kibar." Tidak pantas manusia berlaku sombong dalam kehidupan ini. Wa huwa awwalul nutfah, karena dia diciptakan dari air mani. Air yang menurut kebanyakan orang adalah air yang menjijikkan, namun itu adalah merupakan salah satu daripada awal proses penciptaan manusia. Semua berasal dari air mani tersebut. Wa awalul nutfah, kemudian wa akhirul jibah. Kemudian dia ketika meninggal maka dia menjadi bangkai. Dia diciptakan dari air mani, kemudian dia meninggal menjadi bangkai. Ketika kita menjadi bangkai, apa yang perlu kita sombongkan? Ketika hidup ini kita bergelimangan harta, mempunyai pangkat yang tinggi, kita sombong di hadapan sesama kita, di hadapan saudara kita. Padahal ketika kita menjadi bangkai, saudara kita yang kita butuhkan untuk mengangkat bangkai kita ke liang lahat. Oleh itu, ketika kita hidup maka janganlah kita memelihara sifat sombong ini. Wa ma bainahuma yamil qadar, kata Sayyidina Ali. Ketika dia hidup, dia senantiasa membawa kotoran. Jadi diciptakan dari air mani, ketika dia meninggal menjadi bangkai, dan ketika hidup senantiasa membawa kotoran. Di badan kita ini senantiasa dipenuhi dengan kotoran, mulai kotoran rambut, daki, kotoran hidung, kotoran mulut, bahkan semua di sekitar kita itu dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Maka apa yang perlu kita banggakan dari kehidupan kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka janganlah kita memelihara sifat sombong dalam kehidupan ini. Terakhir pesan Rasulullah,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga apabila ada sederajat sebiji zarah perasaan sombong di dalam diri kita, sekecil apapun itu ada perasaan sombong dalam diri kita, maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, itulah yang akan menghalangi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Inilah yang sempat kami bawakan, kepada berdoanya mohon dimaafkan. Innallaha yusta'anu wa latifan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.